warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim. Yang terhormat Bapak pengawas kita, Bapak Muhardi, sudah hadir di tengah-tengah kita, sama-sama kita muliakan. Direktur Yayasan Al-Fityan yang kita muliakan, asatid wa asatidzah yang kita muliakan, grup zikir dari mana Ustaz nih? Damul Fatah. Alhamdulillah sudah membacakan zikir maulid di hadapan kita, dan seluruh siswi-siswi kelas 1 SMP yang mana? Manis-manis, alhamdulillah. Kelas 2 mana? Cantik-cantik. Kelas 3 mana? Mentel-mentel. Kelas 1 SMA mana? Manis-manis. Kelas 2 SMA cakep-cakep. Kelas 3 SMA enggak lama lagi meninggalkan sekolah ini. Alhamdulillah. Suatu hari Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah. Nabi apa? Nabi Daud yang dikenal dengan mukjizat mampu melembekkan besi. Apalagi mukjizat Nabi Daud? Suaranya begitu merdu. Burung sedang terbang jatuh mendengarkan lantunan suara Nabi Daud. Gak jauh beda dengan suara Ustaz. Tengok aja nanti, ketawain terus. Nanti Ustaz nyanyi rontok kalian. Nabi Daud suatu hari bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, hal bata ahadin min khalqika laylatu atulu dzikran laka minni. Nabi Daud tanya sama Allah, hal, kalimat istifham. Hal bata ahadin min khalqika laylatu atulu dzikran laka minni. Ya Allah, apakah ada salah satu makhlukmu di malam hari berzikir kepadamu lebih panjang daripada zikirku?
Nabi Daud panjang zikirnya, banyak zikirnya, terlebih di malam hari. Beliau minta tandingan. Ya Allah, tunjukkan kepadaku salah satu makhlukmu yang bisa melawan aku berzikir di malam hari lebih panjang daripada zikirku. Ada tidak? Daud tanya sama siapa? Allah jawab melalui malaikat Jibril. Naam. Apa arti naam? Ya, maknanya ada. Ada Daud, bukan kamu aja panjang zikir, masih ada makhluk lain yang lebih panjang zikirnya daripada kamu. Terkejut Nabi Daud. Ada. Enggak ada. Tanya lagi Nabi Daud, man ya Allah? Siapa ya Allah? Allah jawab melalui malaikat Jibril, Ad-Dafda, kodok. Difda itu kodok. Siapa? Allah memperbandingkan Nabi Daud masalah zikir dengan kodok, yang kodok itu kita pandang makhluk menjijikkan. Kodok menjijikkan di mata kita nih. Kalau sempat kodok masuk ke rumah kita, kita sapu sampai membelah bingkui. Coba kalau ada kodok masuk rumah kita, geli nggak? Geli, apalagi model kodok yang kulitnya seperti jeruk perut, menggeruduk-geruduk. Kalau sempat masuk ke rumah kita, kita sapu, mau pula bingkui. Boleh saja di mata kita jijik, di mata Allah muli. Nabi Daud saja kalah zikirnya dengan kodok, apalagi anak Al-Fityan yang malas zikir, malas berdoa, mulut nggak pernah dibasahi dengan zikir. Jauh lebih mulia kodok. Kodok binatang tapi setiap hari berzikir kepada Allah. Nanti adik-adik coba bikin penelitian sekali, cari kodok sedang berdiri, coba tengok dia. Kodok sedang berdiri, tenggorokannya goyang. Betul tidak? Nah tengoklah, goyang kodok tenggorokannya, goyang. Itu goyangnya itu zikir. Tengok lagi ketika hujan lebat turun, air tergenang, kodok bersuara. Yang kita merasa terganggu dengan suara dia, nggak nyenyak tidur kita. Apa suaranya? Sabah mo enam, sabah mo enam, sabah mo enam, sabah mo enam. Itu zikir kodok. Zikir kok. Kita nggak tahu arti. Maka panjangnya zikir kodok mengalahkan zikir Nabi Daud. Maka jangan pernah kita merasa sombong. Saya paling banyak baca Quran, saya paling rajin ibadah, saya paling khusyuk, saya paling alim, saya paling cantik, saya paling kaya, saya paling seksi. Sorry. Orang sombong itu tidak boleh masuk syurga. Innallaha harramal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sesungguhnya Allah mengharamkan barang siapa yang dalam dirinya ada kesombongan untuk masuk syurga, walau sombongnya sebesar biji zarrah. Biji zarrah kecil apa besar? Ukuran terkecil yang diambil itu. Nggak boleh sombong kita. Walaupun orang tua kita kaya, walaupun kita rumah besar, mobil mewah, kita cantik, nggak boleh sombong. Sombong tidak boleh masuk syurga. Maka Nabi Daud merasa berzikir panjang, hanya tanya, ingin tahu kodok perbandingannya. Kodok bahasa Indonesia, cangguk bahasa Aceh, katak bahasa sadis. Katak bahasa sadis. Kenapa sadis? Katak. Makanya sadis dia, begitu. Ustazah yang saya hormati. Lalu Nabi Daud tanya lagi.
Ya Rabbi, kaifa atiqu syukruk? Wahai ya Allah, bagaimanakah seharusnya saya bersyukur kepadamu? Pertanyaan itu bukan Nabi Daud bodoh nggak pandai syukur. Nikmat begitu banyak engkau berikan ya Allah, saya masih kurang bersyukur. Bagaimana saya bersyukur kepadamu ya Allah? Nabi Daud itu nabi kaya deh. Beliau pemimpin, beliau kaya, berhasil mendidik anaknya lebih kaya daripada Nabi Daud. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mengalahkan ayahnya persoalan kaya. Berarti Nabi Daud termasuk orang tua yang sukses mendidik anaknya, karena lebih kaya daripada Nabi Daud sendiri. Maka orang tua yang sukses adalah orang tua yang berhasil mendidik anaknya di atas orang tuanya lagi. Kalau bapak kita nggak bisa hafal Quran, kalian sudah bisa hafal Quran 1, 2, 3 sampai 30 juz, orang tua kalian sukses, bukan kalian yang sukses. Orang tua kita yang sukses mendidik kita. Berarti kita di sini ingin menyukseskan orang tua. Paham? Kalian bersabar sekolah, bersabar mondok, ingin menyukseskan orang tua. Biar orang tua kita sukses dunia akhirat. Nabi Daud sukses mendidik anaknya, lebih kaya daripada Nabi Daud. Maka Sulaiman itu kaya, sukses mensukseskan orang tuanya. Nah, adik-adik yang berbahagia, bagaimana saya bersyukur? Itu Nabi tanya kayak gitu, apalagi kita. Nabi sudah ahli surga, Nabi sudah pandai bersyukur, tapi masih tanya bagaimana cara bersyukur. Maka adik-adik yang berbahagia, selalu 24 jam kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Ibadah yang paling penting salat. Nah, kita coba apakah sebelah sini yang pintar persoalan salat, kita tes. So cara membelah no, kita tes. Sebelah sini dulu nih. Ada salat? 5 hari sekali. Nah, ini dia. Inilah dia. Inilah. Mantap. The best. Luar biasa. Solatnya 5 hari sekali. Mantap. Nah, luar biasa. Kita tes sebelah sini, kita tes sebelah sini. Ini udah jelas statusnya. Kita tes sebelah sini. Sebelah sini ada sholat 5 kali sehari sama. 5 kali sehari sama. Masih ragu jawabnya. Ada sholat 5 kali sehari sama. 5 hari sekali. 5 kali sehari sama. Sholat zuhur jam 5. Jam 4 lagi dah tuh. Salah satu bukti syukur, jaga sholat. Jangan tinggalkan sholat. Inna awwala ma yanzuru yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang pertama yang dilihat hari kiamat apa? Sholat dulu. Kalau sholatnya beres, yang lain nyusul beres. Kalau sholatnya rusak, yang lain nggak perlu selidiki lagi. Jadi nilai amal lain sangat ditentukan bagaimana ibadah sholat kita. Maka sesibuk apapun, kondisi bagaimanapun, selama kita tidak hilang akal, selama kita belum Allah, sholat. Nggak bisa berwudu, tayamum, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, baring nggak bisa, isyarat dengan Allah. Yang penting tetap jaga sholatnya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi, kita pun nggak ada. Al-Fityan nggak ada kalau bukan karena Nabi. Alam jagat raya yang begitu lengkap ini tidak ada kalau nggak ada Nabi. Surga, neraka, arasy, kursi tidak ada kalau bukan karena Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian yang berbahagia, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, surga itu rumah Nabi Adam. Rumahnya begitu besar, sejauh mata memandang, lengkap dengan fasilitas, serba ada, serba lengkap. Namanya surga. Tapi satu yang gak ada. Apa itu? Penghangat di kala dingin, selimut di kala malam, tempat curhat isi hati untuk mengungkapkan rasa rindu yang gak ada. Siapa dia? Istri tercinta. Untuk apa rumah besar kalau sendirian? Walaupun serba ada, kalau si dia nggak ada, rasanya hamba. Ya Allah, muntah ku dengar. Ya. Lalu datanglah sebagai sampel, contoh, hadirlah di depan Nabi Adam alaihissalam sepasang burung yang sedang bersenda gurau, saling colek sana colek sini, saling berbisik mereka berdua. Adam tengok aja, kapan diriku akan seperti itu? Isi hati Nabi Adam Allah tahu. Allah tahu isi hati manusia walau belum terungkap. Nah sekarang kalian duduk itu, Allah tahu isi hati kita. Allah tahu pula ketika Adam dalam surga apa maunya Adam. Lalu Allah penuhi maunya Adam. Diambillah tulang rusuk sebelah kiri bagian atas Adam, diambil oleh Allah, diciptakan bernama Siti Hawa. Begitu ada di depan Siti Hawa di depan Nabi Adam, terkejut Adam. Wow, mantap. Nah, ya Allah, ya Adam itu, ini ya. Langsung Adam hendak merangkul, memeluk karena nafsunya. Lalu Allah tegur, Adam, stop dulu. Baik ho-ho Adam, stop dulu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya Allah, nggak boleh. Tapi nggak boleh. Stop. Nikah dulu. Nikah. Bayar mahar Adam. Nikah mahar. Maharnya apa ya Allah? Salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Adam dan Hawa nikahnya salawat. Maka adik-adik yang berbahagia, ustaz-ustazah, dalam Islam mahar tidak boleh tinggi-tinggi. Enggak boleh ustazah. Ustazah enggak boleh. Bilang sama bunda ya ustazah ya. Ustaz, kalau ada pasangan kita minta mahar tinggi-tinggi, tinggalin. Islam tidak boleh mahar-mahar. Mahal-mahar. Nggak boleh mahal-mahar. Kecuali kalau ustaz mampu silahkan. Tapi yang penting jangan dipaksakan. Tapi kalau itu barunya mampu, kenapa tidak? Kita seringkali membanding-bandingkan mahar sama anak gadis tetangga. Anak tetangga wajarlah tinggi mahar. Kenapa? Bibirnya mungil, hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya sipit, mirip Ahok. Nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah, anak kita ini juleng, geriting, sumbeng.
Masa 25 mayam, 5 mayam lewat terus. Apa maharnya ya Allah? Salawat. Coba kalau sekarang salawat maharnya, nggak ada laki-laki yang nggak laku-laku. Begitu nikah apa mahar? Salawat. Maka setelah dibaca salawat dinikahkan, baru mereka bersuami istri. Oleh karena itu kita berhutang budi dengan salawat. Kalau nggak ada salawat, kita ini anak kumpul kebu. Maka Nabi Adam menikah, maharnya salawat. Nah, ayo mari sama-sama kita membaca salawat untuk ingat bagaimana pernikahan Adam dengan Hawa. Walaupun salawat macam-macam ya. Yuk kita baca. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cukup. Hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jalaluddin As-Suyuti, baru dinamakan maulid kalau ada 4 unsur. Baru dinamakan maulid kalau ada 4. Yang pertama, kumpulin dulu orang-orangnya. Kita sudah berkumpul apa belum? Dah, 1 syarat dah terpenuhi. Yang kedua, bacain Al-Quran. Sudah dibaca apa belum? Dah, 2 terpenuhi. Yang ketiga, sampaikan sirah nabawiyah. Ceritain kehebatan Nabi. Sudah berlangsung apa belum? Live streaming. Yang keempat, to'am. Lagi dimasak. Ada kan? Ragu kayak. Aku kira hana aku awal. Ada makan-makan? Ada, insya Allah. Sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Nah, sekarang kita sedang berlangsung. Ceritakan kehebatan Nabi. Ceritakan Nabi Muhammad dari lahir sampai meninggal. Agar tidak menyalahi syarat, dengarkan saya ceritakan dari lahir sampai meninggal. Dikala Nabi umur 2 bulan dalam kandungan, meninggal ayahnya. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi 2 bulan dalam kandungan ditinggalkan oleh ayahandanya. Anak mana yang tidak bergelimang air mata saat lahir tidak pernah menatap wajah ayahanda? Pasti sedih. Kalian lumayan waktu lahir ada ayah di samping. Ayah kalian kumisnya setebal kumis Pak Raden. Saat lahir pertama nangis biasa, tengok ayah menjerit. Nah, iya takut. Ketakutan. Nabi tidak tengok ayahnya. Sudah 2 bulan dalam kandungan meninggal ayah. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal menjelang fajar jam 4 pagi, Rasulullah lahir ke dunia ini. Seminggu bersama ibundanya Siti Aminah disusui. Adat orang Arab Mekah, nitip sama orang lain. Datanglah Halimah Tusa'diyah dari negeri Sa'ad untuk datang menjemput Nabi Muhammad di kala bayi untuk disusui. 2 tahun bersama Halimah Tusa'diyah dikembalikan kepada Siti Aminah. Lalu minta perpanjang kontrak. Aminah boleh nambah 2 tahun lagi. Silahkan. Bawa lagi Halimah Tusa'diyah. 4 tahun bersama Halimah Tusa'diyah. Nabi Muhammad berpisah dengan ibu tercinta.
Kalian yang mondok-mondok nggak usah bersedih. Kalian udah gede pisah. Nabi Muhammad dari bayi. Kok rindu ibu? Kok cengeng nggak jumpa bunda? Kok jumpa bunda langsung cipika-cipiki? Nabi dari umur 7 hari dijemput oleh, setelah akikah beberapa hari dijemput oleh Halimatus Sa'diyah. Berpisah 4 tahun. Nggak cengeng. Siapa nggak rindu ibu? Siapa nggak sayang ibu? Sayang, tapi demi menuntut ilmu urut dada. Demi mencari masa depan, kami lebih sedih lagi nak. Kami sebagai bapak, istri kami sebagai ibu, anak itu bersedih. Ustadz sudah merasakan. Sampai sekarang Ustadz ini di rumah berdua dengan istri tercinta. Anak di pesantren Umar Dian, satu ke Mesir, lagi ambil S1 Al-Azhar. Kami berdua demi anak rela tahan air mata. Saat anak pertama kami titip pesantren, anak pertama tamat min masuk ke sana, belum bisa ngatur diri sendiri tapi udah berpisah. Pulang dari situ kami menangis di mobil. Hironging gede. Begitu saling tengok mata ada bengkak. Ada bengkak mata. Berpisah. Di pesantren saya taruh. Sampai sekarang berdua. Kami rindu sama kalian. Darah daging kami yang kami lahirkan dengan penuh perjuangan. Kami besarkan. Enggak rela seekor nyamuk gigit anak kami. Tapi harus berpisah demi untuk bermujahadah kepada Allah. Nuntut ilmu. Untuk apa anak diketia orang tua kalau masa depannya tidak terjamin? Biarlah kami lepaskan dia terbang mencari ilmu. Kami meninggal, ada yang doakan kami dikala kami dikubur. Kalian juga sama rindu sama kami. Urut dada. Nabi berpisah 4 tahun dengan ibunya. Kita udah gede berpisah. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Boleh sekali lagi? Ayo sama-sama baik kira. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tadi udah saya bilang kan suara saya kayak mana kan? Nangis kita ya. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah dikembalikan. 2 tahun bersama ibunya, lalu ziarah ke makam ayahnya. Setelah ziarah balik, di tengah perjalanan meninggal ibundanya, diantarkanlah oleh Ummu Aiman, budak Siti Aminah. 2 tahun bersama Abdul Muthalib, umur Nabi 8 tahun, meninggal pula Abdul Muthalib dan dititipkan kepada pamannya bernama Abu Talib. Sampai menikah dengan Siti Khadijah, meninggal Siti Khadijah, lalu meninggal pula pamannya. Umur Nabi sebelum meninggal Siti Khadijah ayahanda 39 tahun 6 bulan bertahanus bersemedi di dalam gua Hira. Umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul dan umur 53 tahun hijrah ke Madinah.
disambut oleh orang Madinah, si putih tua muda, laki perempuan besar kecil, dengan pegang rapai rebana. Dengan menggunakan rebana, ada yang naik di atas pohon korma melihat dari jauh kedatangan sosok mulia. Mereka bersenandung. Apa senandungnya? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Pakai senandung. Disitulah salah satu dalil boleh bersenandung, boleh bernyanyi. Di situ salah satu dalil boleh melagu, lagu boleh. Yang enggak boleh lagu yang mengundang syahwat, yang enggak boleh lagu yang mengundang maksiat. Boleh. Kalau enggak boleh lagu, tadi teman-teman kita yang bernyanyi di depan dosa. Kalau enggak boleh. Kalau nggak boleh lagu, yang ngaji tadi pakai lagu dosa. Kalau nggak boleh lagu, yang azan di masjid pakai lagu dosa. Makanya lagu boleh. Coba azan nggak pakai lagu, enak nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya shalah, hayya salat, hayya falah, hayya falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa kata orang? Kayak kedong rata. Nggak ada yang datang. Tapi coba azannya, suaranya merdu, suaranya tinggi, tenor, yang gampung yok-yok peratah ngok-ngok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang? Cantik kali azannya, luar biasa. Siapa yang azan belum pernah kita dengar? Yuk kita tengok. Gara-gara tengok KPH Semayang. Kan nggak mungkin. Oh dia azan pulang yuk, kan nggak mungkin. Gara-gara tengok wudu sholat. Mana mau orang datang ke masjid, gairah ke masjid, yang azannya aja suaranya sengau. Apa sengau? Syong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang udah di masjid pulang. Kok pulang? Dia sengau, kita sengau, pulang yuk pulang. Nah, maka azan pakai lagu. Tala'al badru pakai lagu. Tala'al pakai lagu. Coba tala'al badru nggak pakai lagu. Tala'an badru alaina min thani yatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar balik Mekah, nggak jadi hijrah Pak. Pakailah lagu. Maka lagu boleh selama tidak mengundang nafsu syahwat, maksiat. Dulu masa-masa Ustadz kuliah, ada lagu yang liriknya itu mengandung nafsu, syahwat, maksiat dulu. Tapi iramanya suka kita, iramanya mantap. Isi lagu yang mengundang maksiat. Masih ingat Ustazah lagu itu? Coba tes kali, coba. Dia tidak cantik, lagu itu masih ingat? Dia tidak jelek, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Aku suka dia, aku sayang dia, hidup dan matiku ini hanyalah untuk si dia. Dulu sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku pada dirinya.
sesuci dan sebeningnya. Begitulah. Itu liriknya mengundang maksiat. Iramanya enak, maka liriknya kita buang, iramanya kita ambil, ganti lirik yang mengandung iman. Gitu caranya. Tunggu dulu, nafsu kali. Dunia sandiwara mah, dunia sementara mah, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Aku suka dia mah, aku sayang dia mah, hidup dan matiku ini hanyalah untukmu ilahi. Begitu. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku padamu Allah. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, lebih suci cintaku padamu Allah. Dia nomor satu di hatiku, dia nomor satu di jiwaku. Abah tuh, abah tuh, abah tuh. Gitu. Udah ya. Maka ketika Nabi hijrah, begitu tiba di pintu gerbang Madinah, itu disambut oleh orang Madinah dengan tola'al badru alaina. 63 tahun Nabi meninggal di Madinah. Umur Nabi 63 tahun meninggal di Madinah. Saya sampai jam 10 kurang 5 ya. Sampai jam 2. Iya. Oh ya. Masih lama ya. Enggak apa. Terus ya. Iya. Iya. Nah, jadi Nabi Muhammad umur 63 tahun meninggal dunia. Udah ya, udah kita ceritakan dari lahir sampai meninggal. Dah selesai. Artinya sudah memenuhi syarat. Saya sudah ceritakan sirah nabawiyah. Nah, ntar lagi makan. Nah, itu makan. Dua 23 tahun Nabi Muhammad berhasil merubah peradaban Jazirah Arab. 23 tahun Nabi berhasil merubah Jazirah Arab. Dari tidak beradab menjadi berperadaban. Dari jahiliyah, bukan jahiliyah bodoh, mereka nggak bodoh. Jangan bilang-bilang orang Arab bodoh, nggak bodoh. Jahiliyah itu bukan bodoh, tapi akidahnya, bukan ilmunya yang bodoh, akidahnya yang bodoh. Masih suka buat patung nyembah, bodoh. Bikin kayu ukir jadi berhala, sembah sendiri. Bikin sendiri, nyembah sendiri. Bikin patung pandai, berarti ilmunya pandai. Nyembahnya, akidahnya yang rusak. Rasul berhasil merubah akidah. 13 tahun merubah akidah di Mekah. 10 tahun merubah fisik. Wa amalun bil arkan. Fisiknya untuk beribadah kepada Allah. Di Mekah merubah hati, di Madinah merubah jasad. Maka hadis pertama ketika beliau hijrah ke Madinah itu memanggil ya ayuhan nas, silu arham, sallu niyam. Jadi ketika beliau sampai ke Madinah itu menyuruh untuk silaturahim, berarti fisik. Sampai di Madinah beliau menyuruh untuk sholat malam, berarti fisik. Tetapi ketika di Mekah
beliau lebih kepada pemantapan iman. Karena bicara hati, bicara iman. Aqdum bil qalbi, i'tiqad dengan hati. Nah, gitu. Pertanyaan saya, mana lebih lama proses memperbaiki hati daripada memperbaiki jasad? Hati. Kalau jasad itu gampang perbaiki. Gigi copot, ada palsu, selesai. Muka jerawatan, ada skincare, biar glowing. Anehnya muka glowing, telapak tangan black. Ada kayak gitu. Begitu kita lihat di lampu merah pegang wajahnya putih, begitu saya lihat setir dia pegang, hitam kok. Akhirnya Ustaz terpaksa diperbandingkan, kalau muka putih, hitam. Berarti tapak kaki hitam juga nih. Nah, jadi memperbaiki hati itu susah. Makanya ada pepatah kesehatan. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Jadi sehat tubuh karena jiwanya sehat. Kata Nabi itu ilmu kesehatan. Kalau kata Rasul, ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Maka jika daging itu baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Dan apabila daging itu rusak, busuk, jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Betapa banyak di antara kita tubuhnya cantik, seksi, semampai, lengkap, sempurna tubuhnya, tapi hatinya sebusuk bangkai. Makanya ustaz-ustaz saya yang saya muliakan, kalau memilih jodoh jangan lihat luarnya. Untuk apa dia gaya ngomong lidah keluar masuk, bibir selalu basah? Bang, sikit-sikit sepuluh-hazim. Untuk apa gayanya alim kalau kerjanya maling? Untuk apa gayanya soleh kalau kerjanya salah? Kita biasa-biasa aja, nggak usah terlalu lebay lah. Allah tahu kok siapa kita. Malaikat tahu siapa kita. Biasakan. Carilah orang yang hatinya lembut selembut salju. Walaupun barangkali tubuhnya tidak seindah harapan kita, tapi hatinya. Maka kehebatan seseorang bukan luarnya, tapi di sini dilihat oleh Allah. Selamat seseorang dunia dan akhirat di sini, bukan pada penampilan luar. La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada beda orang Arab sama orang non Arab kecuali pada takwa. Dan takwa itu hahuna. Di mana takwa? Di dalam dada kita, hati kita. Paham adik-adik semua? Halo, paham? Nanti kalian tumbuh jadi anak-anak yang berakhlak. Karena akhlak letaknya di sini, nak. Letaknya di sini. Maka Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Tolong garis bawahi. Nah, Allah tidak mengatakan wa innaka la'ala khuluqil karim. Enggak ada. Wa innaka la'ala khuluqil hasan. Enggak. Tapi Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang azim itulah milik Rasulullah. Silakan Bapak Tanramin, Pak Kapolsek. Ya. Silakan.
Selamat datang kita ucapkan Bapak Berlabel, Bapak Polsek. Ya, silakan Pak. Ya, kita ulang sekali lagi. Untuk Nabi Muhammad Allah mengatakan akhlak agung. Untuk kita dinamakan akhlak karim. Untuk kita dinamakan akhlak hasan. Sedangkan untuk Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa untuk Nabi azim? Akhlak beliau kita manusia biasa nggak sanggup terjangkau. Nggak sanggup. Hanya Nabi yang azim. Ustaz kasih contoh. Ini anak-anak nggak tahu Pak, tapi bahasa ini kita yang tahu. Nah, saya kasih contoh. Ini kalian tu, anaknya Haidipul. Tengok bentar lagi. Ada pasangan suami istri tanya sama Rasul. Suami istri ini tanya sama Rasul. Ya Rasulullah, apakah di bulan Ramadan kami suami istri, mohon maaf, berciuman suami istri di bulan Ramadan kan halal? Batal nggak ya Rasul? Jawab Rasul, nggak batal. Nggak batal Pak. Ada hadis satu lagi, sama pertanyaannya, tapi jawabannya batal. Ya Rasulullah, apakah kami suami istri berciuman batal? Batal. Kan heran kita, satu hadis mengatakan nggak batal, pertanyaannya sama. Hadis yang lain batal, hadisnya sama. Kenapa kok kayak gitu Nabi kok pelin-pelan 3A 3B? Kenapa? Rupanya begitu kita teliti, kenapa jawabannya berbeda? Yang nanya juga beda. Pertanyaan pertama tidak batal. Yang nanyanya suaminya umur 89 tahun, istrinya 75. Maka nggak batal. Kenapa? Pasangan ini disebut dengan perjuangan hidup. Iya. Nggak usah saya lanjutkan. Bahaya gitu. Pertanyaan satu lagi, batal. Kenapa batal? Yang nanyanya istrinya umur 25, suaminya umur 30. Pasangan ini dinamakan pandangan hidup. Hanya mandang langsung hidup. Nah, begitu. Nah, subhanallah, masya Allah, bukan subhanallah, masya Allah, jawaban Nabi luar biasa agung akhlaknya. Saya kasih contoh lain akhlak agung. Nggak sanggup terjangkau kita ini. Lanjut. Suatu hari Nabi bersama sahabat, Bapak. Sahabat itu ahlu sufah, Pak. Ahlu sufah itu orang miskin dan kurus-kurus. Bersama Nabi di rumah Rasulullah ada yang antar daging onta. Jadi Nabi di rumah bersama sahabat ahlu sufah ada yang antar daging onta yang sudah dimasak. Dihidang untuk Nabi, disuruh makan. Rasulullah kalau sudah ada hidangan begitu tidak sendiri beliau makan, beliau bagi sama ahlu sufah yang kurus-kurus, yang miskin-miskin itu. Lagi enak makan, tiba-tiba salah seorang sahabat buang angin. Coba bayangkan lagi enak makan tiba-tiba buang angin. Perlu Bapak Ibu ketahui adik-adik semua, gaya buang angin orang gemuk sama kurus beda. 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 Kalau yang gemuk besar suaranya, baunya santai. Yang kurus kecil bunyinya, silent. Hanya getaran. Ya. Tapi baunya ekstrim. Begitu. Sahabat itu kurus-kurus, sehingga buang anginnya bisik-bisik tetangga. Tapi aromanya sampai-sampai Rasulullah kipas-kipas.
Bukan kipas-kipas pedas lidah, bau aromanya menyengat hidung. Ada sahabat marah, nanya, siapa yang buang kentut? Siapa yang buang angin? Kalian gak ada akhlak, gak ada adab. Di depan Nabi kalian buang angin. Jawab, siapa yang buang angin? Sahabat yang lain pada diam semua, nunduk. Kenapa kalian nunduk? Ngaku. Siapa yang buang angin? Di depan Nabi kalian buang angin. Siapa? Marah. Biasanya Pak, adik, yang nanya itu yang buang. Kalau kita soalim aja, pura-pura lugu berdalean gitu. Siapa yang buang? Enggak ada yang jawab. Turun malaikat Jibril. Muhammad, ya Jibril, kamu tahu siapa yang buang? Enggak tahu lah, belum kasih tahu. Yang buang yang dekat tiang tuh, nyata. Nah, yang mana? Lihat aja ekspresinya. Oh dia, ya. Jibril yang kasih tahu. Nabi tahu siapa yang buang, tapi Nabi tidak mau mempermalukan orang di tengah keramaian. Tadi sahabat yang marah nanya lagi, nggak ada yang ngaku. Kalian diam, nggak ada yang ngaku, silahkan. Silahkan kalian nggak ngaku. Tunggu, sebentar lagi sholat Isya. Kejadiannya habis maghrib. Tunggu, tengok aja kalian nggak ngaku, sebentar lagi sholat Isya. Apa maksudnya? Yang batal wudhu dialah yang kentut. Itu artinya sahabat yang kentut tambah pucat, kamati kayak hidup. Ketahuan juga akhirnya ini kayak mana ini ya. Nabi tahu, lihat ekspresi wajah ini semakin pucat. Rasulullah tutup aib orang ini. Inilah akhlak agung Pak. Kata Rasul, tenang, tenang. Siapa yang makan daging onta, wudu. Kata Rasul, siapa saja yang makan daging onta, wudu. Ada sahabat tanya, ya Rasul, engkau makan juga? Saya pun berwudu. Apa maksudnya? Semua wudu. Sahabat yang kentut, yes. Alhamdulillah, akhirnya selamat, ya Allah. Akhlak siapakah ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bisa aja Rasulullah bilang, kamu jangan bohong, kamu yang gendul kan? Kan bisa. Kamu soalim aja, diam aja, nggak ada otak. Oh, kan gitu. Tapi Nabi nggak sampai hati. Tahu Rasulullah ini orang malu nanti. Tahu orang Rasulullah ini aib dia. Tutupin. Jangan kasih tahu. Sampai sekarang ustadz dan ustazah sekarang, sampai sekarang tidak ada satupun ulama dalam kitab hadis manapun yang tahu siapa buang angin. Hanya Rasulullah yang tahu. Itu kehebatan Nabi, menutup aib orang lain. Saya tanya sama adik-adik semuanya, kita ini sempurna apa ada aib? Sempurna apa aib? Semua kita punya aib, semua kita punya kelemahan. Kalau mau aib kita tidak diceritain orang, belajarlah untuk tidak menceritakan aib orang. Mau tidak aib kita ditutup? Tutup aib orang. Satrul uyub, tutup aib orang. Karena kita punya aib. Termasuk yang ngomong ini punya aib. Jangan mentang-mentang udah jadi penceramah nggak ada aib. Ada lebih banyak aib penceramah lagi daripada yang mendengar. Belajar untuk tutup aib orang lain. Itu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan orang lain. Di rumah Nabi luar biasa lagi bersama istrinya. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi memanggil Aisyah dua model. Bukan satu, dua. Kita kan sering mendengar siapa? Humay. Bukan, ada satu lagi. Siapa Ustadz?
Aisyah disingkat Aish. Kalau cepat kita baca Aish. Suatu hari Nabi pulang ke rumah bersama sahabat. Rasulullah tanya, Aish, ada makanan? Enggak ada Rasul. Masak. Apa yang ada masakin. Aisyah tuh gaya masak lele. Apa lele? Sinyalnya lemah, lambat. Sudah jadwal makan, belum ada makanan. Ada istri lain yang dekat dengan rumah Aisyah, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini janda cantik. Cantik, pandai masak. Udah cantik, pandai masak. Dilihat rumah Nabi sudah jadwal makan, belum makan, timbul inisiatif Ummu Salamah ngantarin makanan ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, saya lihat engkau nggak makan, sudah jadwal makan, ini ada makanan dari saya, makanlah. Karena yang kasih istri, makanlah. Sahabat makan, lagi enak makan bersama Nabi, tiba-tiba keluar Aisyah sudah siap masak. Begitu mau dihidang, udah ada makanan. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kok sudah ada makanan? Kenapa nggak kasih tahu saya dulu? Kalau sudah ada makanan, jadi saya berhenti masak. Marah. Ditanya, siapa yang ngantarin? Ya Aish, yang antar Ummu Salamah. Oh, Ummu Salamah yang cantik itu. Cemburu. Ya iyalah, cemburu. Diambil makanan Ummu Salamah, dicampakkan ke bawah. Pecah piringnya, berhamburan makanannya. Rasulullah senyum, gak marah. Suasana jadi tegang. Makanan kalabah dan jeli. Tegang. Orang suasana udah tegang. Beliau turun, beliau kutip. Enggak marah, senyum. Kata Rasulullah, mama kalian sedang cemburu. Kata Rasulullah sama sahabat, mama kalian sedang cemburu. Beliau enggak katakan istriku cemburu, istriku sedang marah. Enggak, mama kalian sedang cemburu. Sambil senyum. Suami siapa kayak gitu? Coba ibu nanti tes sekali di rumah. Suami lagi enak makan, berkeringat makan, ibu datangi nggak ada otak kok. Coba campakin sekali, kayak mana suasananya? Kira-kira suami ibu kutip nggak? Oh, kutip. Nggak kutip? Kutip. Cuma wajahnya nggak jelas. Kalau Nabi senyum, ayah kalian nggak ada otak kok. Tunggu ntar lagi, pulang sahabat aku cekek kok. Pasti. Tapi Nabi senyum. Nabi senyum. Begitu sahabat pulang, Rasulullah dekati Aisyah. Aish, ganti piring Ummu Salamah yang pecah, ganti makanan yang kamu tumpahkan. Ganti. Jawab Aisyah, ya Rasulullah, istaghfarni ya Rasul. Maafkan saya, ampuni saya. Marah-marah tapi berakhir minta maaf. Mana ada rumah tangga nggak marah? Coba tunjuk tangan berani tidak mengatakan, Ustaz Umar, rumah tangga kami nggak pernah marah. Kami udah 20 tahun menikah, kami adem ayem aja, kami nggak pernah marah. Bohong. Kalau ada rumah tangga yang nggak marah-marah, itu bukan rumah tangga. Apa juga Ustaz? Kuburan. Rumah tangga pasti ada marah. Cuma pandai-pandai memanage marah itu, mengendalikan. Nabi marah sama Aisyah, berakhir minta maaf. Kita marah sama istri sama suami, berakhir mahkamah syariah. Itu aja bedanya. Nabi marah, tapi beliau minta, Aisyah minta maaf. Beliau maafkan. Ekspresinya tetap senyum. Itu kalau marah. Kalau mesra, kalah kita. Makanya lahirlah lagu Ai. Bisa lagu itu?
cinta Rasulullah pada Aisyah? Bisa? Ayo, 1, 2, nggak usah. Rasulullah mesranya dengan Aisyah, Masya Allah. Contoh, Rasulullah itu kalau minum sering pakai gelas bekas Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah, ini gelasmu, ya Rasulullah, itu gelas bekas saya minum. Kalau boleh tahu Aisyah, bekas bibirmu sebelah mana ya? Ditanya sama Aisyah bekas bibir. Kita kalau minum ada bekas nggak di gelas bibir kita? Ada. Aisyah nggak pakai lip, ada bekas. Apalagi mama kalian pakai lip, mereknya Alteco. Merek lip Alteco. Pasti ada bekas, Pak. Rasulullah tanya, di mana bekas bibirmu Aisyah? Di sini ya Rasulullah. Beliau tuang air, beliau minum, beliau letakkan bibir tepat di bekas bibir Aisyah. Kok lah kayak gak boleh. Begitu. Ada nggak mama kita kayak gitu? Ada, Ustaz. Ayah saya kayak gitu juga. Tanya sama mama, "Ma, ini gelas mama." Iya, kalau boleh tahu tadi mama waktu minum bibir mama sebelah mana ya? Datang mama sebelah sini ya. Allah, dibalik. Dibalik. Kata mama, kok dibalik ya? Jigongmu nggak tahan. Dari pagi sampai sore nggak sikat gigi. Mau letak, sorry. Nah, ini. Itu dalam keluarga. Makanya kata ulama, Nabi Muhammad itu dari ujung rambut hitam sampai ujung kaki nggak ada aib. Nggak ada aib. Makhluk best is the best. Very, very is the best. Nya bahasa Inggris bukan very, very. Nya kira kok Fatihah. Nya very, very yang itu nggak ada. Manusia top, bukan manusia, makhluk top. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang dengerin ceramah pada hari ini Allah angkat derajat kita. Saya Ustaz tanya, kita Al-Fityan bikin maulid hari ini, kira-kira Nabi Muhammad tahu nggak ya? Tahu. Dari mana taunya? Nah, tengok. Kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dikala beliau masih hidup, "Ya Ali, tamanna Jibrilu an yakuna min bani Adam bi sab'in khisal." Kata Rasulullah kepada Ali, "Ya Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam bi sab'in khisal." Wahai menantuku Ali, Malaikat Jibril berharap ingin menjadi bahagian daripada anak-anak Adam. Saya ulang ya kalimatnya, Malaikat Jibril ingin jadi seperti kita, Pak. Itu malaikat. Kenapa dia ingin jadi seperti kita? Gara-gara 7 amalan, bisa ba'in khisal. 7 perkara. Salah satu di antara 7 perkara yang disukai oleh Malaikat Jibril adalah wa mujalasatul ulama. Duduk dalam majelis ilmu. Nah, ini kita majelis ilmu apa bukan? Majelis ilmu tentang apa? Sirah Nabawiyah. Cerita kelahiran Nabi. Jibril ini tahu kita peringati Maulid. Jibril bisa bercakap dengan Rasulullah walaupun dengan ruhnya. Maka Jibril bisa kasih tahu, "Wahai Muhammad, Al-Fityan, anak-anak Al-Fityan sedang memperingati kelahiranmu." Nabi tahu. Man fariha bina farihna bihi. Kata Rasulullah, man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang gembira dengan kami, maknanya barang siapa yang gembira memperingati lahir Nabi, farihna bihi, kami pun gembira dengannya. Maka Nabi gembira dengan kita. Kenapa? Karena kita peringati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adik memperingati lahir Nabi nggak boleh cemberut.
Malah kata Syekh An-Nawawi mengatakan izharut tajammul wa tazayyun. Ayo geser sedikit biar tamu-tamu kita duduk. Nah, boleh. Sebentar lagi kita ya. Silakan Pak. Silakan para undangan. Tafadhal Ustaz. Nih tamu kita sudah sampai, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Biar nanti dikira saya turun karena tamu datang, bukan, saya lanjutkan aja lagi. Gitu. Nah. Kata ulama, izharut tajammul wa tazayyun fi lailati maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thiyabil fakhirati. Sunnah menampakkan kecantikan dan keindahan, memakai baju baru di hari memperingati lahir Nabi Muhammad. Nah, gitu dia. Jadi memperingati lahir Nabi Muhammad, pertama saya katakan tadi apa Rasulullah mengatakan, man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang gembira memperingati kelahiranku, aku pun juga gembira dengannya. Memperingati kelahiran Rasulullah, Rasulullah gembira kepada kita. Izharut tajammul wa tazayyun fi lailati maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thiyabil fakhirati. Sunnah menampakkan keindahan, kecantikan, memakai baju baru di saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kalau memperingati lahir Nabi itu jangan cilek-cilek. Jangan asal-asalan. Nah, seperti ini tengoklah nih, Pak, Ibu, para undangan, dihiasi dengan pernak-pernik. Nah, tengoklah. Ditelepon lagi saya sama panitia, Ustaz tolong kirim foto terganteng. Nyo apa ganteng bang? Apa golok-golok lang kita mandumnya apa yang tinggal di paling ganteng. Berarti di bawah itu jelek habis. Saya cari biar suasana betul-betul gembira. Gembira, jangan susah peringati Maulid. Allah gantikan dengan hal yang istimewa di balik kita memperingati Maulid. Banyak itu kisah-kisah bagaimana fadilah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para undangan yang kami muliakan, maka sosok yang kita cintai, yang kita sayangi dan ingin kita berkumpul dengannya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar teori, tapi kita amalkan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Yang mampu-mampu kita. Kalau nggak mampu kita doakan biar mampu. Saya kasih contoh yang mampu adik. Kalau potong kuku itu diawali telunjuk dulu. Ini Ustaz mau tanya nih, ada nggak gimana kalian gaya potong kuku? Telunjuk dulu. Di sini lu potong kuku telunjuk kanan, baru jari tengah, jari manis, kelingking, lalu kelingking kiri. Jangan langsung jempol. Kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, baru jempol kiri, baru tutup dengan jempol kanan. Kelingking gitu, kaki gitu, kaki dari kelingking, kelingking ke jempol, kelingking ke jempol. Begitu. Pakai baju Nabi Muhammad itu kalau kancing baju dari bawah ke atas, buka dari atas ke bawah. Itu Nabi. Mau berkah bajunya, ikuti Nabi, kancingnya dari bawah. Nah, dari sini kita kayak mana biasanya? Buka sama pakai sama buka serba atas. Jangan.
Mulai besok rubah. Siap? Nah, sekarang pertanyaannya, apa hikmahnya? Apa hikmah dari bawah? Supaya terjaga aurat. Kalau dari atas sibuk, waktu udah telat, lupa kancing bawah. Apalagi seleting nggak naik, hanyut sudah. Itu hikmahnya. Kita kan malu tegur teman nggak naik seleting, malu, nggak kita tegur, musibah. Kita tegur, malu dia, udahlah kode aja. Apa Ustaz? Nggak ngerti. Oh cerah, kapanlah ada itu kan? Itu hikmahnya Pak. Makanya dari bawah ke atas, buka dari atas ke bawah, gitu. Kita kapan dari bawah ke atas? Kalau pakai jaket, yang jaket sleting, baru begitu. Itu darurat. Tapi kalau pakai baju kancing dari bawah, amalin itu. Kecil memang, mudah memang, tapi disitulah datangnya berkah baju yang kita pakai. Masuk kamar mandi kaki apa? Keluar kaki apa? Bacanya di mana? Di pintu apa di lubang itu? Kalian salah selama nikah. Buka celana di situ jongkok, Allahumma ini buka di pintu. Baca doanya di mana? Keluar di pintu. Baca apa doanya? Allahumma barik lana. Alhamdulillahilladzi azhaba. Besok roba awali dulu ghufranaka. Keluar kamar mandi Pak, berdiri dulu Pak. Ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 3 kali ghufranaka ya Allah. Itu bukanlah soal alhamdulillah azhaba, bukan, minta ampun dulu kepada Allah kalau kita tidak bersyukur nikmat Allah. Kenapa nikmat Allah bersyukur? Buang air besar nikmat. Syukuri. Kalau nggak bersyukur ya Allah saya mohon ampun, cukup nikmat menurut ya Allah, mengatakan. Begitu jongkok meledak-meletus ya Allah, gitu. Goyang nasabah. Itu kan diare namanya. Alhamdulillah. Itu dia. Kecil memang sunnah tapi mendatangkan berkah. Ayo sama-sama kita mulai dari kecil semampu kita apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya diberikan waktu sampai dengan jam 10, itu pun merangkap dengan doa. Dan sudah berakhir jadwal saya. Ayo kita akhiri pertemuan ini dengan doa, dengan harapan apa yang telah Ustaz sampaikan. Adik-adik bukan Ustaz sempurna, tapi kita sama-sama dalam proses belajar. Kita tutup dengan doa mengakhiri acara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa bika khasamna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa amalan salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita bernumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita gali sumur sendiri. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.